mahsyar dan sampai ke surga kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang mengingatkan manusia kepada kematian serta menyebabkan manusia tersebut zuhud dengan terhadap dunia. Jadi ketika seseorang sering mengingat kepada kematian, maka orang tersebut dengan otomatis serta-merta kecintaan pada dunianya akan berkurang. Nafsu, keinginan hawa nafsu, kemewahan dunia yang selalu didorong oleh hawa nafsu dan syaitan, maka serta-merta akan berkurang dengan pelan-pelan. Dan begitulah semestinya pada sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena apapun yang kita miliki di dunia ini, sebanyak apapun, sesedikit apapun, di mata orang kita nampaknya bahagia, di mata orang nampaknya kita susah, di mata kita nampaknya orang begitu bahagia, di mata kita nampaknya orang begitu susah. Ya, bagaimanapun keadaan kita di dunia ini, hakikatnya keadaan itu hanyalah sementara. Jadi 60-70 tahun. Ya. 60-70 tahun saja. Karena 60-70 tahun itu Bapak Ibu sekalian, itu tidak lama sebenarnya. Sangat singkat sekali. Singkat sekali. Bahkan kita yang duduk di sini, saya pribadi, ya, kalau diingat-ingat waktu dulu masih kecil, ya, ketika usia 4 tahun, 5 tahun, seolah-olah usia itu kemarin sore. Ya, kemarin sore. Tak terasa sekarang sudah 42 tahun. Ya. Tak lama lagi sudah ke alam lain. Ya. Tak terasa. Dan itulah kehidupan dunia. Orang yang tinggal di dunia ini, siapapun dia, apapun jabatannya, ya, apapun statusnya, selain kita, berkeluarga, anak-anak orang keluarga, semua akan pergi dari dunia ini kemana? Ke kampung akhirat. Yaitulah kampung kita yang sebenarnya, yang mana kehidupan di akhirat, kalau senang selama-lamanya, kalau susah pun susah selama-lamanya. Ada orang bertanya, kehidupan di akhirat itu tidak ada ujungnya. Maka dan kenikmatannya juga tidak pernah membosankan. Ya, kehidupan di surga itu tidak ada akhirnya, dan segala apa yang ada di surga itu selalu membawa kenikmatan bagi penghuninya. Tidak ada yang namanya susah, gelisah, sedih, lapar, haus, dan lain sebagainya, hal-hal negatif yang kita rasakan di dunia itu di surga tidak ada. Lain halnya di neraka. Di neraka malah sebaliknya. Di neraka tidak ada yang namanya senang, walaupun setengah detik sekalipun. Ya, tidak ada detik, tidak ada menit, tidak ada jam, tidak ada hari, minggu, bulan dan tahun. Ahli neraka dalam penderitaan. Jadi apa yang sekalian dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, ulama kita itu memberi contoh bagaimana yang dimaksud hidup selama-lamanya di surga. Sementara kita pernah di Lauhul Mahfuz, arwah kita itu sebelum kerahim ibu kita, di mana kita di Lauhul Mahfuz. Makanya ada dalam surah Al-A'raf, Allah berfirman, "Alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kamu?" Maka kita semua menjawab, semua kita, ruhnya saya, ruhnya Bapak Ibu sekalian, ruhnya orang kafir di sana, Yahudi di sana, Majusi, Hindu, Buddha di sana, semua ruh menjawab apa? Oh, bala syahidah. Benar bahwa engkau adalah Tuhan kami. Ketika di mana? Di alam kita menyaksikan ke alam Allah dan kita beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi iman pada saat itu Allah belum terima sebelum diuji. Anak kita sebagai orang di rumah, ya,
Kalau belum dibawa ke sekolah, di sekolah kan diujikan atau belum terbukti lah, atau belum lakukan atau belum terbukti ketika lagi belum dites. Ya. Nah itu juga hal yang dilakukan kita tersebut. Jadi Allah tidak cukup senang dengan persaksian ruh yang ada di alam tersebut. Oleh karena itu, dari alam ruh Allah pindahkan ke mana? Ke alam rahim. Ya, dalam alam rahim manusia dalam 3 kegelapan. Ya, 3 lapis kegelapan. Perut, rahim, terus apa namanya itu? Plasenta. Ya, plasenta. Untuk bungkus itu. 3 lapis kegelapan. Di sana kita berada berapa? Ada yang 9 bulan 10 hari, ada yang 8 bulan, ada yang 7 bulan, ya, di dalam rahim ini kita. Dan di sana pun tidak lama. Kalau si bayi dalam rahim itu ingin berlama-lama dalam perut ibunya, ya nggak boleh. Ibunya akan menderita, akan meninggal dunia. Kenapa dia ingin pindah? Tidak ingin pindah karena dia tidak perlu mencari nafkah di sana. Ada ibunya makan, dia makan, ya. Dia bisa mendengarkan ayah dan ibunya berbicara. Jadi anak bayi itu bayi sekalian ketika dalam kandungan sudah terbentuk di usia 4 bulan, maka dia bisa mendengarkan obrolan orang tuanya dan orang-orang lain dan suara-suara di luar rahim. Si bayi bisa mendengar dan menyimaknya. Oleh sebab itu ada beberapa rumah sakit atau rumah sakit bersalin itu menganjurkan ibu hamil untuk mengecas atau meningkatkan kemampuan anaknya otak bayi ini, maka diperdengarkan suara musik, ya, ditempelkan apa namanya itu speaker yang sifatnya nempel di kulit, maka diperdengarkan. Nah setelah diteliti, banyak ada lagi yang lebih dahsyat dari sekalian. Apa itu? Yaitu memperdengarkan kepada ibu hamil atau janin dalam rahim ibu hamil Al-Quran. Al-Quran sebenarnya. Dari sejak anak itu si wanita mengandung di usia 4 bulan, maka si bayi si ibu merutinkan membaca baca sendiri sebagai hafalan atau membaca satu beliau mushaf atau memperdengarkan murattal MP3 kepada bayi dalam kandungan tersebut. Maka Bapak Ibu sekalian, ada satu kisah, ya, kisahnya masih di dalam kita juga. Ya, seorang ibu yang mana ibu ini hafal Quran 15 juz dan mungkin maksudnya lancar, ya, baik jadi lancar sekali, sehingga ketika wanita ini sudah hafal 15 juz, dia betul-betul menjaganya dengan terus membaca sambil duduk, jalan, berdiri sampai dia menikah, sampai dia hamil anaknya. Dia masak, dia nyetrika baju, dia lipat baju, dan semua aktivitas selain di kamar mandi tidak ada lain di lisannya selain membaca hafalannya. Sehingga anak ini Bapak Ibu sekalian, ketika lahir ke dunia, ketika anak itu disusui oleh ibunya pun tidak ada lain yang didengar oleh si bayi dalam susuan tadi selain Al-Quran. Tidak ada lain. Al-Quran terus sampai usia 1-2 tahun, habis masa menyusui, usia 2 tahun setengah, si ibu mengantar anak ini ke seorang ustaz. 2 tahun setengah sudah bisa bicara, sudah bisa ngobrol, ya, sudah tahu dia bicara. Maka si ibu tidak mau menunggu waktu lama, langsung mencari ustaz untuk membimbing anaknya, menghafalkan anaknya Al-Quran dari juz 16 ke juz 30. Maka ustaz ini bertanya, terus juz 1 dan juz 19 mana? Udah hafal. Hafalnya kok sudah hafal yang kecil, 2 tahun setengah. Maka ibunya menceritakanlah sebagaimana tadi yang saya ceritakan.
Ya, dari sejak ibu itu hamil, terus tilawah terus menyusui sampai anak itu dewasa 2 tahun setengah, maka anak itu sudah hafal 15 juz. Tinggal dirapikan saja. Ya, surah pertama, surah kedua, juz pertama, juz kedua, dirapikan saja. Maka ketika dia menjumpai gurunya, ustaz yang baru, ustaznya, maka ustaznya menerima atau mengoreksi, memperbaiki hafalannya dari juz 16 sampai 30. Dan ini juga Bapak Ibu sekalian terjadi di India. Ya, guru saya, guru saya orang India. Kenapa orang India? Bukan orang Arab. Dia orang-orang India itu Bapak Ibu sekalian sangat banyak mengarang kitab dan ahli-ahli ilmu. Bahkan di Arab Saudi sekali itu sangat banyak ulama-ulama hadis dari India, banyak sekali. Termasuk Syekh Zakaria Al-Fatihah. Dan mereka sangat dihormati oleh orang-orang Arab. Bahkan banyak dari mereka yang wafat di Madinah. Dan Bapak Ibu sekalian, satu keluarga suami istri ini kedua-duanya hafal Quran 30 juz. Istrinya hafal Quran 30 juz, suami hafal Quran 30 juz. Ketika anak pertama hamil, ya, si istri mengandung anak pertama, maka seperti saya sampaikan tadi, si ibu terus membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran. Ketika si ibunya lelah tidur, maka suaminya bangun membaca Al-Quran di dekat perut istrinya sedang. Kenapa? Karena mereka sangat menginginkan anaknya ini lahir hafal Quran. Tidak ada lain yang dia kenal selain Al-Quran. Maka rutinitas mereka di keluarga ini suami istri yang anaknya akan lahir, maka tiada hari yang tidak diperdengarkan Al-Quran untuk si bayi dalam kandungan istrinya. Terus begitu sampai lahirlah anak ini. Ketika anak ini lahir, sama juga, ya, sambil menyusui istrinya terus memurojaah hafalan. Ketika istrinya lelah atau mau masak atau mau mengerjakan rumah, maka suaminya mengambil si bayi terus membaca Al-Quran. Terus baca sampai suaminya mau pergi kerja atau lelah, maka si istri menggantikan posisi suami. Terus begitu sehingga anak ini usia 3 tahun sudah hafal 30 juz. Tinggal ketika dia bisa bicara, yang keluar dari saya apa? Dan itu sampai atas, ya, disusul sama orang tuanya. Ya, indah sekali Bapak Ibu, ya. Tapi untuk mendapatkan itu butuh pengorbanan luar biasa. Ganti-gantian suami istri. Dan ketika anak kedua lahir sama juga. Nah, ketika anak kedua lahir sudah ada 3 orang yang memperdengarkan Al-Quran kepada anak yang kedua. Ayah, ibu, dan abangnya yang pertama. Ketika anak ketiga lahir begitu juga. Jika semua anak-anak keluarga tersebut semuanya hafiz Quran, tapi tidak di madrasah, di rumah sendiri, di rumah masing-masing, rumah mereka sendiri. Nah, ini yang terjadi di mana? Di Padang, ya. Untuk Padang atau Kota Padang. Anak 8 semuanya hafiz Quran. Ya. Nah, Masya Allah. Anak yang hafiz Quran, maka dia akan hafiz Quran dan menjaga perintah-perintah Allah dengan baik, menjaga agama dengan baik, dan menghindari yang namanya dosa-dosa besar, maka dia akan bisa menarik 10 ahli keluarganya, ibunya, ayahnya, kakek, neneknya, dan lain-lain. Semoga Allah Ta'ala menjadikan keluarga kita para penghafal Al-Quran yang soleh dan soleh. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berziarah ke kebun kuda beliau. Siapa nama kuda beliau? Aminah. Tiba-tiba beliau menangis dan membuat orang di sekeliling juga menangis.
Beliau bersabda, aku telah meminta izin kepada Allah. Katakan Allah, Nabi telah minta izin kepada Allah untuk memohon ampun kepada ibu beliau, tetapi Allah tidak mengizinkannya. Dan di sinilah ada satu orang, karena seumur saya ada satu orang yang mengeluarkan statement demikian, yang mengatakan bahwa ibunda Nabi di neraka. Datang ke Aceh, Mesir pulang. Dia buat di video bahwa ibunda Nabi masuk neraka, datang ke Aceh. Sampai ke Aceh apa? Mesir. Ya, kita tidak tahu Bapak sekalian kedudukan ibunda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tahu hanya Allah dan hanya Allah saja. Ya. Apakah beliau ditempatkan di surga atau sebaliknya? Allah lah yang Maha mengetahuinya. Untuk memuliakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah sepatutnya kita menyampaikan yang mana ibunda Nabi berada di neraka yang tidak patut. Bahkan para ulama masuk guru hadis saya sering menyampaikan satu surah yakni 4 surat yang terakhir, yakni surat Al-Fatihah, ya, surah Al-Lahab itu kalau saya jangan sering-sering dibaca kecuali kita menghafalkan. Kenapa? Di situ ada celaan Allah untuk siapa? Al-Lahab dan istrinya, ya, tanpa jaga, celakalah, ya, tanpa jaga Abi Lahab, celakalah Abi Lahab. Siapa itu Abi Lahab? Abi Lahab, paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk menghormati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan sering-sering baca surah tersebut. Kecuali kita menghafalkan. Apalagi ibunda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, kita keluarkan statement atau fatwa yang mengatakan bahwa ibunda Nabi. Jadi apapun kedudukan ibu Nabi, kita lebih baik dia dan kalau orang ditanya Allah Maha. Hadis ini hadis yang sahih dari kitab Muslim, dari riwayat Sahih Muslim. Dan aku telah meminta izin untuk menziarahi kubur ibundaku, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah Taala memberi izin kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menziarahi kubur ibunda beliau. Dari kitab hadis Ibnu Majah dari riwayat Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kuntu nahaitum an ziyaratil kuburi fazuruha innaha tuzahidu fid dunya wa tudzakiru akhirah." Kuntu nahaitukum, dulu yang Nabi SAW bersabda, dulu aku melarang kalian, nahaitukum melarang kalian an ziyaratil kuburi, dari menziarahi kubur. Jadi Nabi itu pernah melarang sahabat-sahabat beliau, sahabiah daripada menziarahi kubur. Kenapa? Karena yang meninggal itu kadang-kadang orang yang paling dekat sama kita, baik ayah kita, anak kita, istri atau suami kita, suami seorang atau suami saya, suami seseorang. Jadi dan ini saya pernah lihat waktu saya di Pakistan, itu saya lihat orang-orang Afghanistan yang tinggal di Pakistan, mereka itu ketika anak laki-laki yang meninggal dunia atau suaminya meninggal dunia atau ayahnya, maka mereka sangat berduka dan dukanya panjang sekali, sehingga hampir setiap hari mereka si ibu dan si anak gadis itu menziarahi kubur lelaki tersebut.
keluarga yang tersebut. Dan pada zaman dahulu, ketika orang menziarahi kubur, maka sampai di kubur teringatlah dia dengan kebaikan orang, kebaikan si ahli kubur ketika hidupnya, ya bagaimana kedekatannya, maka meronta-ronta orang tersebut di kubur, nangis, ya menjadi, ya maka oleh sebab itulah Nabi SAW pernah melarang sahabat beliau dari menziarahi kubur. Tapi setelah itu Nabi SAW perintahkan fazuruha, maka ziarahilah kubur, fa innaha tuzahhidu, maka sesungguhnya dengan menziarahi kubur, maka orang yang suka berziarah kubur, maka dia akan timbul, akan wujud sifat zuhud, sifat sederhana. Zuhud dari apa? Dari kehidupan dunia. Wa tudzakirul akhirah, dan ketika kita sering menziarahi kubur, kita akan teringat dengan kampung akhirat. Ya, teringat kepada kampung akhirat. Bahwa sebagaimana tadi bayi dalam kandungan dia hanya 9 bulan 1 hari, lahir ke dunia, di dunia juga tidak lama, 70 tahun. Ya, ada tempat, ada kampung di mana Allah sudah janjikan kepada manusia untuk kembali ke kampung akhirat, di surga atau neraka. Jadi apa yang saya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan untuk menziarahi kubur dengan niat, bukan untuk selfie. Sekarang ada orang masuk kubur mau lebaran, nanti kita lihat di Sya'ban, akhir Sya'ban sebelum puasa, biasanya sebagiannya sudah biasa orang kampung itu menziarahi kubur, ya selfie di sana. Bukan itu, kalau itu malah tidak mendapatkan manfaat daripada menziarahi kubur. Jadi ketika menziarahi kubur, kita juga harus perhatikan niat kita. Kita mengapai menziarahi kubur. Sampai di kubur pun kita disunahkan untuk melepaskan sendal, tidak duduk di atas kuburan, ya. Dan kita ucapkan salam, dan diajukan juga untuk seperti orang komunikasi dengan ahli kubur. Hai fulan, bagaimana kabar di sana? Coba ceritakan. Kan dia nggak bisa cerita, maka kita yang cerita. Wahai ahli kubur, ya, harta kamu yang dulu kamu kumpulkan sekarang sudah dibagi-bagikan. Anak-anak kamu sudah menjadi yatim, ya. Istri-istri kalian sudah pada menikah lagi, ya, dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Kita ngomong begitu itu, bicara begitu, tujuannya untuk menasihati kita, yang bahwa suatu hari tidak tahu kapan kita yang berada di atas kubur akan berada di dalam kubur juga. Dalam kubur namanya apa? Alam barzakh. Ustaz, bagaimana orang yang meninggal dunia di gelap-gelap? Apakah dia di alam barzakh juga? Ya, alam barzakh juga. Yang nama sudah meninggal dunia tetap alam barzakh, walaupun dia dibakar seperti orang yang dibakar. Ya, tetap dia di alam barzakh. Cuma tetapi bagi orang yang beriman, beramal soleh, maka Allah tempatkan di illiyin. Apa itu illiyin? Tempat yang tinggi, tempat yang baik, tempat yang mulia. Illiyin. Orang kafir, musuh Allah, Allah tempatkan di sijjin. Apa itu sijjin? Sijjin adalah tempat, ya, seperti neraka, tempat azab, tempat yang pedih, tempat yang tidak nyaman. Ini sebelum hisab, sebelum kiamat, sebelum pada mahsyar, ya. Ruh-ruh orang kafir akan diletakkan di sijjin. Nah, di sana pun mereka sudah cukup menderita. Dan dalam menziarahi kubur, Bapak Ibu sekalian, untuk kaum laki-laki tidak ada perbedaan pendapat, semua ulama membolehkan. Ya,
membolehkan, maka itu sunnah. Tapi bagi kaum hawa menziarahi kubur ini boleh, tapi ada syarat. Syaratnya apa? Tidak membuka aurat dan tidak ikhtilaf. Apa itu ikhtilaf? Bercampur baur laki-laki yang bukan mahram dengan wanita-wanita yang bukan mahram. Nah ini wajib dihindari. Kalau tidak bisa dihindari dari bercampur baur laki perempuan yang bukan mahram, maka kalau wanita dilarang untuk menziarahi kubur. Dari Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa dia pernah keluar ke kuburan setelah dekat dari kuburan, maka dia berkata, "Hai ahli kubur, beritahukan kami tentang keadaan kalian, atau kami yang memberi kabar kepada kalian. Adapun kabar dari kami bahwa harta telah dibagi-bagikan, istri-istrimu telah menikah lagi, dan tempat-tempat tinggalmu telah dihuni oleh orang lain." Ya. Sampai kita bangun, sampai kita menghemat segala keperluan kita, tahu orang yang menikmati. Dan ini pernah terjadi dan sangat menyakitkan bagi saya. Jadi orang India itu suka Bangkok, dan mereka itu rata-rata melakukan ke Dubai. Mereka ini cerita ke Dubai, dan orang tersebut dari selatan India, ya, selatan India. Maka kerja di sana, kerja, diberi uang untuk bangun rumah di India. Dan orang India itu Bapak Ibu sekalian, sama yang disebut orang Pakistan, kalau bangun rumah itu besar, seperti istana. Tapi bukan untuk berdua. Nah, lain dengan kita. Kalau kita bangun rumah seperti istana, ketika anak sudah gede semua menikah, ditinggal dengan kita. Tinggal suami bapak sama ibu yang sudah renta plus pembantu 2-3 orang. Ya. Kalau India enggak, kalau orang India, orang Pakistan, mereka bangun rumah yang besar, yang luas sampai 1 hektar yang bangunannya, di dalamnya mertuanya, anaknya, nantunya, cucunya. Jadi kalau punya anak 10, semuanya mereka semua tinggal di situ. Nah, masing-masing punya kamarnya masing-masing, yang mana di kamar itu ada dapur, tapi tidak ada dapur yang disiapkan. Dan adiknya dari kehidupan mereka itu, walaupun tinggal dalam satu bangunan, saya dengan adik saya atau abang saya laki-laki, saya punya istri, abang saya punya istri misalnya, itu abang saya tidak pernah melihat istri saya itu tidak pernah melihat dari rumah istri abang saya. Sampai ke situ mereka bisa menjaga. Itu. Jadi mereka bapak ini kerja di Dubai, kirim uang dia bangun. Rumahnya sudah siap, sudah selesai. Karena sudah selesai, maka pulang meresmikan. Ketika meresmikan mandi paginya mau coba atau siangnya mau coba mandi, kerja itu meninggal dunia. Di mana? Di Dubai. Meninggalnya di Dubai. Ya, maka jenazahnya pun dipulangkan ke India. Ya, maka sesampai di India sudah dikafani, sudah dimandikan. Orang yang pertama menolak jenazah orang tersebut adalah istrinya. Bawa dia ke rumah lama, jangan masukkan ke rumah baru. Nanti sial rumah baru. Rumah barunya apa? Sial. Sedih kan? Sedih sekali, luar biasa sedihnya. Kontak mati kerja jauh dari anak dan istrinya, meninggal dunia, istrinya memperlakukan suaminya yang sudah meninggal dunia seperti itu. Tidak boleh masuk dalam rumah barunya. Ya. Makanya Bapak Ibu sekalian, ini pelajaran buat kita semua. Ya, jangan sampai kita dilalaikan dengan kemewahan dunia,
dan kemegahan-kemegahan dunia, sehingga di tengah kelalaian tersebut dunia yang